Ya, kita sebelum saya mau bersalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ini Pak, aman-aman saja tinggal. Ini nanti ceritanya tidak diupload di rumah Pak? Ya tidak, khusus buat saya saja. Iya, maksudnya ada yang akan saya laporkan. Jadi semua yang pertemuan hari ini, saya yang melaporkan. Kita tinggal setelah mempraktikkan bagaimana pembelajaran organisasi dalam kelas. Dan memang tujuannya untuk kehidupan kita adalah kelas pembelajaran organisasi mempraktikkan langsung dalam kelas GDP yang dilakukan itu. Kemudian kalau persoalan RPP yang mana kita senangi, paling tidak kalau pemain di aktivisi itu belum ada di kaitannya dengan berorganisasi, bagaimana cara supaya bisa mempraktekkan ada beberapa tiga dasar ya yang kita tahu yang apa ya konten, produk, proses. Oke. Jadi itu sebenarnya kalau bisa ada yang ditonjolkan, kalau bisa satu, kalau lebih bisa yang lagi 2 atau 3 antara 3 itu ya. Kalaupun satu tidak masalah. Yang jelas arahnya ke situ, dan kalau bisa juga ada keterlibatan KSC juga. Termasuk keuangan. Ada awal pembelajaran pasti ada. Nah, ini saya selalu lupa minta sama teman-teman untuk mereview dulu RPP-nya, karena di sini ketika perobservasi membayangkan sudah pembelajaran ke apa? Melalui pembelajaran empiri secara teknologi dengan internet hidup. Melalui pembelajaran empiri siswa dapat menganalisis dengan antar mulut hidup. Dalam bentuk dan makanan. Ada lagi yang lain? Ini pertemuan berapa pertemuan ini? Dia membutuhkan waktu berapa kali? Satu kali pertemuan. Kita ini tidak ada produknya atau enggak? Insya Allah ada produknya Pak. Pada pertemuan sebentar ketika observasi ada area-area perkembangan yang hendak Ibu capai, contoh seperti saya mau lihat perkembangannya anak-anak bisa berkolaborasi dengan teman-temannya, contohnya contoh, atau mungkin saya melihat anak-anak aktif mencari tahu atau bertanya dengan gurunya, kelompoknya dia tidak tahu tanpa disuruh bertanya gitu ya. Contoh itu seperti ada kemarin yang mau dicapai. Ya, seperti itu Pak. Artinya anak yang selama ini kurang aktif dalam berbicara, dia bisa aktif juga mengungkapkan pendapatnya. Kemudian anak-anak yang biasanya cenderung sendiri, dia bisa belajar untuk berkolaborasi dengan temannya. Yang selanjutnya, siswa yang siswa saya yang belum lancar membaca, itu bisa merasa dihargai karena dia punya andil dalam kelompok itu. Oke, jadi ada perkembangan. Jadi sebentar ini targetnya ada perkembangan yang inisiatif adalah sangat mengharapkan dia bisa aktif dalam proses pembelajaran, terutama dia bisa berkolaborasi dengan teman-temannya bekerjasama. Kemudian mungkin kemarin ada siswa yang dianggap pasif, dalam artian kurang bisa andil dalam memberikan sumbangsi kegiatan kepada teman-temannya, dan pada hari ini mungkin bisa terlihat ya perubahannya. Kemudian strategi persiapan yang Ibu persiapkan untuk pertemuan kali ini ada kan? Seperti strategi kelompoknya kayak saya punya strategi
Jadi saya akan menghadirkan sebentar media pembelajaran yang menarik buat anak-anak supaya anak betul-betul antusias dalam mengikuti kegiatan ini, dalam artian bisa lebih fokus, bisa lebih betul-betul tertarik untuk menerima materi ini. Contoh menghadirkan media pembelajaran atau memberikan inspirasi supaya mereka betul-betul bisa merasa bahwa ini bukan pelajaran yang menegangkan, ini pelajaran yang mengasihkan. Atau mungkin ada lagi strategi lain tak? Kalau saya Pak, yang strategi yang saya pakai di sini pertama itu sengaja di awal dilihat saja kondisi anak-anak ketika mereka kurang fokus, fokuskan kembali dengan SPG-nya supaya merasa senang, dia belajar. Yang selanjutnya media yang saya pakai di sini Pak, selain ada video pembelajaran, mereka otomatis menyanyi sesuai dengan materi ajarnya, video pembelajaran pun ada. Kemudian media yang lain yang saya pakai itu saya gunakan di ini saya paketkan dengan teknik permainan. Jadi anak-anak itu bisa mencari sendiri dengan media yang gambar-gambar yang saya berikan. Kemudian pada saat mereka sudah mencari sendiri dan menemukan sendiri jawabannya, solusinya, sehingga nanti ada lagi umpan balik dari mereka sendiri. Berarti bukan hanya saya, mereka saling menanggapi dengan adanya pameran. Saya itu paling senang dengan kegiatan pameran karena mereka bisa saling mengkritik, bisa saling memberi masukan terhadap temannya. Ini yang kurang, ini yang kurang. Beda loh Pak, rasanya kalau gurunya kasih masukan pasti langsung terima saja. Tapi ketika temannya yang memberi masukan, ada rasa pembelaan. Oh ini saya benar, oh memang saya keliru, seperti itu. Jadi semuanya aktif. Pameran dalam artian apa ini sekarang? Pameran hasil kerja kelompoknya presentasi. Saya kira bikin. Tidak pameran kecil, tapi mereka saling mengunjung untuk mencari ilmu yang lain dari kelompok itu. Kan materi yang saya kasih itu sebenarnya sama, tapi medianya itu loh yang berbeda. Oke. Jadi kalau berbeda kan biasanya bisa dikategorikan dengan diferensiasi. Iya. Diferensiasi itu berasal dari kata berbeda. Iya. Oke. Kalau begitu mudah-mudahan sebentar prosesnya berjalan dengan apa yang Ibu harapkan, tercapai semua tujuan pembelajarannya, kemudian strategi pembelajaran yang Ibu akan lakukan itu berjalan sempurna, dan area-area perkembangan yang tadi Ibu ingin capai itu juga mudah-mudahan sebentar bisa terlihat ada perubahan yang ke arah positif. Kita lihat sebentar bagaimana observasinya. Oke, kita bisa langsung ke kelas.